Akhir-akhir ini banyak sekali gambar-gambar beredar di sosial media yang menampilkan binatang satu ini. Mereka adalah kapibara. Di banyak narasi video, mereka disebut sebagai hewan teramah di dunia. Bahkan bisa berdampingan bersama sekumpulan buaya Cayman dan sampai menunggangi mereka dengan sangat santai. Di video kali ini, kita akan berkenalan lebih dalam dengan kapibara, si marmut air raksasa. Hai, selamat datang di Teman Sains. Jika mendengar kata binatang pengerat, mungkin yang terlintas di kepala kita adalah tikus, marmut, tupai, dan biwara. Tahukah kalian, ternyata binatang kapibara yang terkenal ini adalah termasuk golongan binatang pengerat juga. Bisa dibilang kapibara adalah binatang pengerat terbesar di dunia. Kapibara yang memiliki nama ilmiah Hydrocoerus hydrocairis merupakan binatang pengerat berukuran terbesar di dunia saat ini. Karena digolongkan sebagai binatang pengerat, kapibara juga memiliki ciri khas seperti tikus, marmut, dan tupai, yaitu gigi seri depan yang selalu tumbuh. Kapibara juga bisa dengan sangat mudah dikenali. Secara fisik, hewan ini hampir mirip seperti marmut, namun versi besarnya. Kapibara memiliki kepala yang pendek dan lingkar badan yang agak membulat gempal, dengan leher yang hampir tak terlihat. Kulitnya ditumbuhi bulu kasar berwarna coklat kemerahan, dengan kombinasi warna lebih terang pada bagian perut. Lalu, seberapa besar sih kapibara bisa tumbuh? Dilansir dari National Geographic, ukuran berat tubuh kapibara bisa mencapai 64 kg dengan panjang tubuh 140 cm dan tinggi 60 cm, dengan betina yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan pejantan. Dengan tubuh tersebut, kapibara mempunyai ukuran 2 kali lebih besar daripada biwara, yaitu binatang pengerat terbesar nomor 2. Dan untuk pembahasan tentang biwara, sudah pernah dibahas di channel Teman Sains sebelumnya. Kapibara merupakan binatang asli daerah tropis dan lembab di Amerika Selatan. Mereka dapat ditemukan di daerah timur Andes dari wilayah Kanal Panama sampai daerah utara Kolombia, Venezuela, Uruguay, dan Provinsi Buenos Aires di Argentina. Kapibara mendiami habitat dari hutan hujan dan dataran bersemak sampai daerah rawa, hutan mangrove, dan padang rumput terbuka yang dekat dengan perairan. Spesies ini sangat sosial dan dapat ditemukan berkelompok. Terdiri lebih dari 100 individu. Namun biasanya juga ditemukan dalam kelompok berjumlah 10-20 individu saja. Khususnya pada musim kemarau, jumlah anggota kawanan kapibara bisa semakin banyak karena mereka semua akan berkumpul di dekat sumber air. Kawanan ini dipimpin oleh seekor kapibara dewasa dominan untuk melindungi kawanannya. Masa reproduksi kapibara umumnya dimulai pada saat usia 18 bulan, terjadi saat musim hujan atau pada bulan April hingga Juli. Periode kehamilannya berlangsung sekitar 5 bulan atau setara dengan 130 hari, yang biasanya menghasilkan 2 hingga 8 bayi kapibara dengan berat 1-1,5 kg. Bayi kapibara tidak seperti bayi binatang pengerat lainnya yang saat lahir dalam kondisi telanjang dan tidak bisa apa-apa saat baru lahir. Bayi kapibara saat terlahir sudah dalam keadaan berbulu dan bisa berjalan hanya beberapa jam setelah dilahirkan. Bayi kapibara ini menyapi hingga umur 16 minggu. Dalam kegiatan mengasuh, para induk kapibara tidak akan mengasuhnya sendirian karena setiap betina yang berada di kelompoknya akan ikut menjaga dan mengasuh kapibara muda. Kapibara sendiri paling lama bisa bertahan hidup selama 12 tahun dengan lingkungan yang aman dan makanan yang melimpah. Meski kapibara memiliki bulu yang cukup panjang, namun itu tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Selain itu, bulu kapibara tidak cukup tebal dan tidak dapat sepenuhnya melindungi kulit dari efek sinar ultraviolet, sehingga membuat kapibara rentan terhadap sengatan matahari yang terlalu lama. Cara mereka beradaptasi dari suhu yang tinggi itu yaitu dengan berendam di air atau lumpur.
Sebagai mamalia semi-akuatik, kapibara termasuk hewan yang sangat adaptif dan toleran terhadap perubahan ekosistemnya. Kemampuan mereka di dalam air juga hebat, seperti berenang dan menyelam selama 5 menit. Bahkan ketika situasi mendesak, kapibara dapat tertidur di dalam air dengan hanya memunculkan lubang hidung mereka di udara. Kemampuan berenang mereka ini didukung dengan kaki yang sedikit berselaput pula. Kapibara adalah binatang herbivora. Layaknya kebanyakan binatang herbivora lainnya, kapibara adalah hewan pemakan tumbuhan, mencakup rumput, tanaman air, buah-buahan, dan bahkan kulit kayu. Kapibara juga memiliki bakteri di dalam saluran pencernaannya untuk membantu mencerna selulosa pada materi tumbuhan yang sulit dicerna dengan enzim pencernaan biasa. Untuk memenuhi isi perutnya, kapibara dapat memakan setidaknya 3-4 kg rumput dalam sehari. Walaupun jumlah makannya terbilang cukup banyak, kapibara sangatlah selektif dalam memilih tumbuhan yang akan dimakan. Pada musim kemarau, mereka akan jauh lebih banyak memakan tanaman air, sedangkan pada saat musim hujan, mereka akan memakan rerumputan. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan gizi yang diperlukan. Ketika musim hujan, kandungan gizi pada tanaman air akan berkurang, sehingga mereka beralih memakan rerumputan. Ada yang unik tentang perilaku makan kapibara. Mereka dikenal sebagai binatang koprofagus, yang berarti ia makan kotorannya sendiri. Setiap pagi, kapibara dapat memakan kotorannya sendiri yang berguna melancarkan proses pencernaan dan usus mereka. Ternyata, rerumputan yang mereka makan cukup sulit dicerna, sehingga kapibara membutuhkan tambahan protein dan bakteri yang ada di kotorannya sendiri. Terkadang juga mereka memuntahkan makanannya kembali untuk dikunyah, sehingga dapat terurai dengan baik dalam pencernaan. Meski terkesan menjijikan, namun hal itulah yang membantu sistem pencernaan kapibara. Selain itu, kapibara juga mengandalkan penciuman mereka yang tajam untuk menemukan kembali sumber makanan yang pernah mereka datangi. Ketika pergi ke suatu tempat, biasanya bulu kapibara akan rontok dan menempel pada tanaman. Aroma dari sisa bulu inilah yang dipakai kapibara untuk menemukan kembali sumber makanan mereka. Kapibara dikenal sebagai salah satu makhluk paling ramah di planet ini. Mereka bersahabat tidak hanya dengan spesies mereka sendiri, tetapi juga dengan manusia dan binatang lainnya seperti anjing, kucing, dan burung. Mereka juga mengizinkan manusia untuk membelai dan memeluk mereka, yang sangat jarang terjadi pada binatang liar. Meskipun mereka binatang liar, mereka diketahui membentuk ikatan yang kuat dengan manusia dan spesies lainnya. Perilaku ramah dan sosial ini menjadikan mereka binatang peliharaan yang populer di beberapa bagian dunia. Meski terlihat ramah, mereka sebenarnya adalah mangsa yang empuk untuk diburu oleh beberapa binatang, seperti anaconda, jaguar, dan kaiman. Ya, meskipun beberapa kali kita melihat kapibara berbaring santai bahkan menunggangi salah satu spesies buaya ini. Lalu, kenapa kapibara bisa sangat ramah kepada banyak makhluk? Hal ini tidak terlepas dari pola hidup kapibara yang memang sangat sosial, terutama dalam kawanan mereka. Kapibara juga punya rasa ingin tahu yang sangat besar dan jiwa petualang. Di alam liar, kapibara adalah binatang yang hidup dalam kawanan dengan ikatan yang erat, dan mereka juga memiliki naluri untuk melindungi kawanan dan rumah mereka. Uniknya, perilaku akrab ini merupakan salah satu bentuk adaptasi kapibara dalam menjauhi ancaman. Karena ketika kapibara merasa terancam, ia akan mencari pendamping yang ramah untuk perlindungan, apapun spesiesnya yang dirasa tidak mengancam saat itu. Selain adaptasi dalam hal perilaku, kapibara juga memiliki adaptasi fisiologis yang luar biasa. Misalnya, mata mereka diposisikan di sisi kepala yang memberikan mereka penglihatan tepi yang lebih baik. Ini berarti mereka dapat dengan mudah mendeteksi potensi ancaman dan perubahan di sekitar mereka.
Telinga mereka yang besar dan sensitif juga membantu menangkap suara-suara di sekitar dan mengingatkan kapibara akan bahaya. Jadi, jika kalian mencari hewan peliharaan yang akrab dan ramah, kapibara mungkin pilihan yang tepat. Kapibara mudah dirawat dan bisa menjadi sahabat kalian di rumah. Bila kalian mencari hewan peliharaan yang tidak biasa dengan banyak cinta untuk diberikan, cobalah kapibara. Seperti di beberapa video yang tersebar di internet, kapibara memang binatang yang sangat santai, bahkan ketika bersebelahan dengan predator mereka. Di alam liar, kapibara merupakan mangsa yang sangat potensial bagi beberapa predator, seperti jaguar, puma, buaya caiman, ocelot, elang, ular anaconda, dan manusia. Moncong kapibara hampir sejajar dengan hidung, telinga, dan mata yang berada di kepalanya, sehingga bagian kepalanya terlihat seperti kuda Nil. Posisi ketiga organ itu akan membantu kapibara untuk melakukan pengawasan di sekitar mereka. Apabila ada bahaya yang datang, mereka akan segera lari lalu menyelam ke dalam air. Terkadang mereka juga bersembunyi di vegetasi yang mengapung di daerah sekitar rawa, seperti di tumpukan eceng gondok. Saat ini, kapibara memiliki relasi yang unik dengan manusia. Penampilannya yang lucu dan perilakunya yang jinak membuat kapibara banyak dipelihara di kebun binatang. Dan belakangan ini bahkan mulai menjadi binatang peliharaan pribadi. Di habitat asalnya, kapibara juga kerap diburu oleh masyarakat lokal untuk diambil daging dan kulitnya, karena dagingnya yang cukup lezat. Menurut salah satu orang yang baru pertama kali memakan kapibara, daging kapibara memiliki tekstur yang mirip daging ayam, namun dengan rasa yang hampir mirip seperti daging babi. Selain dimanfaatkan sebagai peliharaan atau makanan, terkadang kapibara memang sengaja diburu karena mereka dianggap sebagai hama, yang bisa menghabisi stok rumput untuk hewan ternak setempat dan memakan tanaman ladang. Demi menjaga kelestarian dan untuk mengontrol populasi kapibara, di sejumlah wilayah, kapibara sudah dilarang untuk diburu. Walau begitu, ada juga wilayah dengan populasi kapibara yang tetap melimpah di alam liar, meski banyak diburu. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan kapibara untuk berkembang biak secara massal dengan cepat. Dan belakangan ini, sedang dikembangkan usaha peternakan kapibara untuk menjamin kebutuhan konsumsi manusia akan daging kapibara, sekaligus untuk menjaga populasi kapibara di alam liar. Hey, kalian ini membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.